ini adalah gambar koruptor yang nggak tahu malu. Nggak bercanda koruptor. Ya. Kayak khususnya aku deh, seni rupa ya, kita memang harus show up, harus bangun sensasi untuk orang kenal kita. Minimal orang bisa notice, oh ternyata kalau aku ada kebutuhan tentang seni ini, aku tahu nih kemana gitu loh. Ini kita membaca dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak salah ini ada banyak ya, ini ada 1 yang nanya. Banyak sekali ini, tolong dong. Selamat datang di Amatir Talk, bukan sekedar obrolan satir. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Yeay. Wow. Thank you ya teman-teman udah datang semuanya rame-rame di sini. Kira-kira ini mau ngapain sih? Bang, terus bang. Terus. Ya, oke. Sip. Parkir. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk The Rumah Coffee. Tepuk tangan dong buat The Rumah. Buat produser dan juga media partner kita, Mas Alif Julfikar. Yeay. Dan kita sudah ada kedatangan bintang tamu yang kita datangkan jauh-jauh dari Zimbabwe. Yes, beliau ini adalah penggantinya Ustadz Solepati yang bisa melukis. Atas nama Aci. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Yeri. Demik, Yer. Nasa buat norak aja kau. Oke, sebelumnya mungkin buat teman-teman belum ada yang kenal dengan Yeri. Yeri ini siapa? Oke, Yeri, gimana ceritanya dulu Yeri memanajerkan Syahrini sampai sekarang sukses? Syahrini gimana ceritanya? Oke, Yeri. Halo, Bang. Coba dong ceritain profil Yeri itu apa, kesehariannya ngapain, terus Yeri itu sebagai apa? Oke, terima kasih, Alwar. Rada deg-degan. Wah, rada deg-degan. Oke, perkenalan dari nama? Dari waktu Yeri masih jadi zigot. Oke, wow. Dari untuk nama lengkap tuh Yeri. Nama lengkap Yeri. Yolanda. Ya. Oke, kamu di mana dengan siapa? Ya. Panggilan bisa Yeri. Kalau panggilan rumah Nanda. Oh iya betul, Nanda ya. Agak-agak manja ya, agak-agak feminisme ya kamu ya, Nanda. Terus apa kabar? Aktivitas? Yes. Yeri itu sebagai apa yang tahunya kan teman-teman ini kan Yeri ini adalah pelukis lah apalah gitu. Aktivitas kebetulan aku lebih giat di dunia coret-coret. Selain kritisi pemerintah gitu ya? Ya, benar. Lebih tepatnya aja gitu ya? Bisa dibilang pegiat seni rupa. Pegiat seni rupa. Oke. Keseharian berarti? Untuk saat ini aku cuma ngopi. Ngopi, yes. Bikin karya. Masih tetap lanjut. Bikin karya, terus ya aktivitas keseharian seperti manusia biasanya. Iya, oke ya. Kamu tidak seperti biasanya ya, Yeri ya. Saya beritahu kalau Yeri ini kayak kelilawar ya. Malam-malam baru hidup ya. Jadi kamu bukan seperti biasanya, tolong ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang tahu Yeri ini banyak dikenal di kalangan teman-teman Singkang itu adalah bagian dari lubang tanam. Ya, lubang tanam. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu lubang tanam itu apa ya. Lubang tanam itu adalah hole tanam. Enggak juga gitu ya. Oke, Yer, coba dong diceritain nih lubang tanam ini apa sih, Yer? Singkat dulu, Yer. Ini Bang, lubang tanam tuh sebetulnya mau dibilang organisasi bukan, tapi ormas lah ya. Ormas bukan. Ya. Komunitas ini aja sih, kayak ruang ngumpul. Ruang ngumpul sama kawan-kawan yang pengen sebetulnya kumpulan yang pada gabut sih. Pada gabut. Jadi awalnya pada gabut. Gibahin orang ya maksudnya. Pada gabut, bingung mau ngapain, keseharian ngopi kerja. Tiba-tiba main slot ya gitu ya. Terus kita coba nih ngumpul, obrolin sesuatu, bikin kegiatan. Yang pada awalnya sih memang dimulai dari ketertarikan
ketertarikanku. Oke. Ada dan teman-teman sekitar lah. Dan kebetulan itu giat di seni rupa, Oke. seni visual. Oke, jadi teman-teman juga terbuka untuk siapapun yang mau gabung ya? Oh, tetap terbuka. Jadi Lubang Tanam itu bukan organisasi yang terstruktur, enggak. Itu kayak ruang ngumpul sih sama teman-teman. Jadi yang pengen ada ketertarikan berkarya bareng, ya Bebas. main ya Oke. boleh ikutan. Oke, sebelumnya Yer, mic-nya agak dekat Yer. Bu Pipi udah marah-marah. Tes. So, Udah keluar tanduknya dah. kurang nyaring kayak nyebar. Masa nempel lalu tuh Oh, ya? nempel lah memang. Emang kayak gitu lah deh. Oh, gitu. Baru Oke. pertama kali ditanya-tanya gitu ya kali. Oke Yer, kita bicara seni rupa. Mungkin banyak teman-teman di Singkawang masih banyak yang asing ya dengan seni, apalagi seni rupa. Kita tahu juga deh, nggak bisa dipungkirin bahwa teman-teman di Singkawang itu mungkin sebagian kecil kali yang tahu tentang seni. Halo Bang Anta, masuk Bang. Langsung aja info Bang, langsung pesan aja Bang. Mungkin banyak teman-teman di Singkawang yang masih awam juga seni rupa itu apa. Bagaimana sih keindahan melihat seni, nanti kita jelasin yang di belakang ini. Oke. Oke. Kira-kira dari ini bagaimana? Jadi seni rupa tuh apa ya? Udah pasti teman-teman paham Oke. dari kata-kata rupa, tapi jarang kita dengar untuk di Singkawang. Seni rupa itu kan sebetulnya rupa tuh bentuk atau visual, jadi seni yang bisa dilihat dengan indera mata. Nah, apapun seperti lukisan, patung, fotografi, Yes, fotografi termasuk. desain, banyak. Seni rupa tuh banyak. Cuma kan ada setiap orang kadang lebih dominan ketertarikannya tuh. Oke. Ada yang fokus lukis, ada yang emang fokus fotografer, desain, dan lain-lain. Seperti itu sih untuk seni rupa. Oke. Terus apakah kalau kita mau hidup katakanlah sebagai pegiat seni atau seniman, apakah kita harus menempuh tingkat pendidikan sarjana seni atau harus S1, S2-nya seni atau bagaimana jadi? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi sebetulnya kalau kesenian ini kan yang aku tahu ya, udah terlahir dari awal, dari kita kecil juga udah ada bibit-bibit atau bakat-bakat seni itu udah ada. Cuma perlu kita ketahui apa enggak minat yang lebih atau enggak gitu loh. Soalnya gini, aku awal-awal zaman waktu SD, SMP, SMA, aku tuh nggak kenal kalau aku tuh punya bakat ternyata. Oh gitu. Enggak. Kamu nggak ikut Indonesian Got Talent berarti? Enggak ada bakat. Jadi aku ngerasa tuh itu bukan bakatku. Malah dulu kan ngeband. Karena di sekitaran Singkawang dulu kan ngeband. Ikut-ikut teman lah ya pokoknya. Dari SMP, SMA ngeband. Ternyata ketemu di kelas 3 SMA apa ya? 3 SMA. Karena gabut di kelas, aku malas belajar mungkin kan, gambar. Berarti dari SD itu udah mulai iseng gambar-gambar terus. Dulu gambar tuh hanya sekedar iseng selingan waktu kosong Itu kalau di di sekolah. belakang buku tulis ya biasanya. Kalau lagi Coret di kertas ulangan. Coret tapi itu aku nggak tahu kalau itu ternyata bakat yang terpendam. Oh, terpendam jauh nggak sih terpendamnya? Mungkin. tapi percaya deh kalau kita coba ngenalin diri kita tuh kayaknya bisa nemu. Kalau kayak aku aja ke seni rupa semua pada kaget. Aku aja kaget kok. Wah, aku juga kaget nih apalagi kan. Berarti di zaman itu ya kan bisa kita bilang kalau zaman kita dulu tuh kan anak yang hebat adalah anak yang pandai matematika, Ya. pandai fisika, Ya. pandai bahasa Inggris. Lihat deh mereka sekarang yang pandai-pandai itu jadi apa? Jadi Jadi bos. Ya maksudnya di saat itu ya, di saat itu pendidikan guru-guru juga melihat kita. Kamu nih gambar-gambar terus, ayo nih belajar Betul. aljabar, belajar apa tuh debit air di bak mandi. Gitu kan. Nah, gitu dah. Jadi Iya, maksudnya di waktu itu mungkin kita adalah anak yang bodoh bisa dikatakan kayak anak ya, kita bisa. bodoh ya biasanya. Suka main. Suka main. Ternyata kalau diulik secara betul, dipelajari secara betul, itu bisa menjadi profesi juga. Iya, benar. Aku juga bingung sih awal-awal kok bisa lebih fokus. Ketemunya gini. Jadi aku tuh pernah di waktu masih sekolah, kelas 3 SMA kayaknya. Jadi aku gambar tuh suka lupa waktu.
Suka lupa waktu. Lupa waktu oke. sampai makan berjam-jam. Oh sih. 6 jam, 5 jam tuh udah biasa gitu. Aku aja maksudnya tuh kaget sih. Kok aku lebih seneng aja sih, kayak gambar tuh kayak senang. Oh, tidak ada beban. Nggak ada. Dan terus waktu itu kebetulan ada teman kan yang kuliah desain, Bang Reja. Jadi sharing apa sih kuliah-kuliah seni itu kayak gimana sih? Kok aku lebih tertariknya di dunia gambar? Berarti sharingnya waktu itu sama Bang Reja Hernanda. Ya, Oke, jadi karena ada teman yang sebakat ya kayaknya. Ya. sebakat. Jadi sharing-sharing ini, oh ternyata nih ada kuliahnya nih. Ada. Jadi baru tahu di situ. Nah, makanya sebetulnya pendidikan seni untuk kuliah seni itu malah menurutku sih tergantung kebutuhan teman-teman ya, mau sekolah lanjutan atau enggak. Tapi menurutku itu kan sebagai penunjang Oke. bakat untuk lebih bisa memanajemenkan karya Oke, gitu loh. jadi kalau misalnya ada katakanlah kalau misalnya ada kesempatan untuk menempuh jenjang kuliah, lebih baik kuliah. Kuliah. Oke. Kalau udah cukup bisa gambar doang ya udah. Oke. Cukup sampai sekolah selesai. Ya mungkin juga keterbatasan orang kita nggak tahu ya. Ya benar. Tapi mana tahu juga karya-karyanya bisa menjadi sesuatu gitu. Nah, Ya. Yir, kita coba melihat dari sudut pandang orang tua, pasti khawatir nggak sih anaknya itu cuman suka gambar, iya kan? Nanti mau kerja apa? Terus nanti kalau nikah anak istrinya dikasih apa? Dikasih pensil 2B dong gitu maksudnya. Bar. Gimana ya menanggapi hal itu ya? Lucu Bar. Jadi awal-awal tuh kayak aku mulai kenal seni kelas 3 SMA kan udah telat banget sebetulnya. Telat, aku baru kenal banyak media tuh kayak orang emang ada. Ternyata emang ada. Bener. Jadi dulu zaman sekolah kan kita taunya cuma pensil 2B tuh. Yes. Untuk apa Sama ngelingkar pensil ujian. Inul yang bisa digoyang-goyang itu. Pensil Inul. Nah. Ternyata untuk media gambar banyak banget pilihan. Jadi dari 2B sampai 8B sampai gitu. tingkat kita banyak banget. Dan aku baru tahu itu semenjak menempuh di dunia kuliah. Oh, jadi sampai Singawang tuh 2B kayaknya ditahan nih. Udah Kalau B. pensil 3B, 8B nggak boleh masuk kayaknya. Sampai garis munting. Sampai garis munting. Singkawang nggak masuk. Kurang ajar kamu kalau garis munting kayak. jadi baru tahu semenjak kuliah di Jogja. Kuliah, waktu betul. itu. Oke. Jadi ternyata wah, pensil tuh sebanyak ini juga ternyata ya. Dan aku baru tahu tuh kalau gunain media pensil itu menjadi bagian dasar memulai membuat karya dengan membuat skate dan lain-lain. Filda, minuman dulu Fil. Ya. Ah. Heeh. Oke, sebelum kita lanjut ke profesi, saya mau bedah dulu nih teman-teman, mungkin ada yang udah penasaran ini di balik ini maksud dan tujuannya apa? Oke ya, ini adalah gambar koruptor yang nggak tahu malu. Nggak bercanda koruptor. Yer, coba deh diceritain Der. Ini kira-kira ini badan siapa nih? Tulang rusuk siapa nih? Kira-kira gambar ini menceritakan apa? Filosofinya bagaimana? Nah, ini nih salah satu karya awalan aku kuliah. Oh, ini Karya pertama kali? awal. Oke. Dulu main realis. Realis itu bentuknya menyerupai Aslinya ya, realistis ya. realistis. Tapi aku tambah dengan bumbu-bumbunya dikit lah untuk background sebagai penjelas. Oke. Jadi kan ini sebagai metode belajar juga bikin karya, tapi aku serius gerak. Nah, kalau tema-tema ini kan aku ngangkat awal kuliah tuh aku lebih ngangkat tentang refleksi diri. Jadi riset terhadap rekaman pengalaman sejak dulu yang ku tangkap, yang ku jadikan karya gitu loh. Dan kebetulan waktu itu tuh aku terinspirasi dari ada salah satu keluarga itu tuh semuanya teman tuli lah. Oke. Nggak bisa ngobrol tapi mereka gunain gestur tubuh. Jadi aku dulu ketertarikanku itu sama gestur tubuh. Oh, berarti ini apa tunawicara? Iya. Kayak gitu. Satu keluarga nih. Satu keluarga. Ini terinspirasi dari itu, tapi aku nggak ngangkat mereka, aku angkat diriku. Cuma aku membicarakan sebuah ide atau isu tuh dengan bentuk aku menghadirkan gestur tubuh sebagai simbol. Simbol. Sebagai simbol. Oke, ini kenapa yang pertama dia nggak pakai baju? Nah,
Berikutnya kenapa tangannya nih banyak ya? Panjang-panjang ini apakah ini Orochimaru atau bagaimana? Jadi sebetulnya ini lucu nih cerita ini, Bang. Nah, Kalau jangan- Dita lucu. Awas nggak lucu nih, ditunggu nih. Lucu. Dan ada senam komedi nih, awas nggak lucu nih. Lucu. Jadi, Oke. Becup jatuh. jadi sebetulnya hampir berapa tahun aku udah banyak gunain bentuk ini. Tarikan wajah itu jadi identitas, aku menganggap identitas seseorang itu adalah di wajah. Di wajah. Di wajah. Oke. Rasa malu di wajah, apapun di wajah. Aku menganggapnya itu di wajah. Oke. Jadi di momen saat itu tuh aku kayak ada penyesalan, refleksi terhadap diriku. Maksudnya tuh apa ya, penyesalan aku tuh nggak tau malu gitu-gitu deh. Jadi anak sosok durhaka, drama gitu-gitu kurang lah. ajar sama orang tua. Jadi kayak lebih curhat aja sih ke karya, lebih curhat ke karya. Oke. Nah kayak background itu tuh lucu-lucu nih artinya nih. Oke. Itu aku pernah melihara burung. Oh, jadi ini Iya. sedikit-sedikit banyaknya Hmm. menceritakan tentang Diri. diri Yeri Bener. sendiri. Oke, sebelum itu kita minum dulu Yeri. Teman-teman, Yanto, mana Yanto? Kopi dulu Yanto. Antarin kopi Yanto. Kasih lagi dong. Yanto. Rokok lah, Bar. Yanto. Hah? Nggak ada. Nggak di briefing. Yanto, kopi Yanto. Oh, bentar. Oke. Oke, Yer, lanjut Yer. Berarti ini jadi kayak ini bukan sembarangan ternyata ya. Enggak. Tadi ada yang nyeletuk tuh kayak banner katanya. Kayak banner. Ini pakai AI tahu. Jadi karya tuh Bar, kalau aku bikin karya sebetulnya tuh aku tetap ngeriset, maksudnya tuh ngebaca, melihat, observasi, tapi banyak ternyata hal-hal yang menarik tuh ada di sekitaran kita, bahkan diingatan atau pengalaman yang udah kita laluin gitu loh. Dari kecil. Ya. Jadi aku berapa tahun itu aku coba ngulik-ngulik pengalaman tentang pribadi dan terdekatku. Itu aja sih yang kuangkat. Oke. Jadi waktu bicara tentang teknisnya, apakah ingatan itu dicatat dulu, ditulis dulu apa saja yang mau dimasukin atau ya. gimana? Atau langsung gambar aja nih, kayak Ustadz telepati, tutup langsung jadi hantu. Atau gimana ya? Biasanya aku catat. Catat dulu poin-poinnya. Catat. Kadang enggak sih, paling satu kata dua kata udah. Oh ini ternyata mantep nih. Tinggal aku deformasi, aku Oke. kembangin. Tadi begitu nyatet di kepala Yeri udah ada gambaran nih, gambarnya akan begini begitu. Oke. Ini tuh sebetulnya ini tuh series hampir ada berapa 5 atau 10 karya tuh membahas tentang gestur tubuh, karena aku mau membahas tentang sebuah ikatan Ikatan cinta ya. ya, ikatan cinta. Maksudnya tuh ikatan apa ya? Tentang ini doktrin orang tua melarang oke. seni dan Jadi- lain-lain dulu tuh emosionalmu masa muda kan. Jadi Yeri mengingat masa-masa dulu sempat kurang ajar. Ya, mungkin. Dengan guru, dengan orang tua waktu itu ya. Sebelum jadi sebelum jadi malin kundang ya. Benar. tapi kan ini Bar. Seni visual, seni rupa tuh uniknya kan ya itu. Jadi kita hadirkan karya, mungkin banyak persepsi teman-teman dalam mengartikan karya gitu loh. Jadi itu sih sebetulnya emang tugas kita. Oke. Giring opini doang, terserah kalian mau ngertiin apa. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh ya langsung tanya senimannya. Kalau kalian nggak perlu, cukup menangkap dan mengartikan sendiri. Oke, jadi dengan bahasa mudanya seperti karya ini, teman-teman juga bisa mengartikan dengan latar belakang orang yang melihat sendiri ya. Ya, terkadang relate Bar. Iya. Relate, kadang ada audiens yang nonton kayak itu malah relate. Oh ini kok kayak aku banget ya. Mungkin ada yang ngertiin ini malu. Ya, Ya, malu. mungkin ada yang ngertiin ini cacat tangannya terlalu ini kan, iya. mungkin kan. Mungkin ada yang mengerti ini busung lapar ya. Ya, kan? betul. Ya, tergantung bagaimana orang menyikapinya. Betul. Oke. Nah, terus ini ada gambar apa nih, kambing? Kucing. Oh, kucing. Ada apa dengan kucing? Ada tanduknya. Kan. Jadi sebetulnya karya ini tuh sebetulnya aku kangen rumah. Kangen rumah. Karena aku merantau ke Jogja, aku sekolah di Jogja, aku kangen rumah sebetulnya. Oke. Jadi yang ku gambar ini momen-momen ingatan-ingatan yang ada di rumah. Oke. Ada di rumah ya berarti ya? Di rumah. Ya, benar, di rumah. Di rumah ya, betul. Jadi karya ini sebetulnya aku kangen rumah, itu Oke. aja. Kangen rumah. Kangen suasananya. Judulnya Take Me Home. Take me home, take me home. Sebelum Spider-Man film udah ada Take Me Home. Spider-Man Coming home. Oh, Coming Home. Coming home.
Hami hami ha. Edit ya, editor. Cok cok cok. Take me home, take me home, take me out juga ada. Oke, jadi ini salah satu karya, masih banyak lagi karya? Alhamdulillah ada banyak. Alhamdulillah ada. Oke, kita lelang pertama, silakan mulai 1 juta. Oke, Yeri. Tentang karya juga, saya lihat di sosial media Lubang Tanam juga nantinya akan ada event apa nih, Yeri? Event pameran. Event pameran. Berjudul Outbox. Outbox. Ya, ini Outbox. adalah pengembangan dari program SCTP setelah Inbox ya. Outbox. Outbox. Oke, Yeri. Kita sudah kesini, kita ceritain dulu bagaimana event nanti yang akan digarap Lubang Tanam. Event nantinya tuh sebetulnya hampir sama sih dengan konsep-konsep sebelumnya. Cuma ini melibatkan kawan-kawan lokal, lebih Singkawang lah. Oke, Teman-teman lain tuh lokal tak ajak, yang bisa aku ajak. Sebetulnya ini bagian dari aktivasi ruang juga. Karena memang sebelumnya tuh kita, khususnya Lubang Tanam, teman-teman seni rupa tuh selalu mencari cara agar ada tempat untuk bisa mempresentasikan karya. Oke. Oke, Yeri. Kita tahu bahwa di Singkawang memang sangat-sangat asing lah ya. Tapi Yeri ini masih konsisten dari dulu sampai sekarang tetap jalanin Lubang Tanam, walaupun personilnya berganti-ganti ya, yang kita tahu ya. Betul. Ini. Oke, nah emang tantangan apa sih sampai teman-teman pegiat seni rupa yang ada di Kota Singkawang itu, ada tantangan apa saja sih, Yeri? Tantangan sih kayaknya klise ya kalau seni itu hampir setiap daerah sih menurutku. Pasti ada ya. Kurang apresiasi dan lain-lain, tapi kan kita harus harus cari ide dan banyak cara sih kayaknya. Itu sih yang seniman banget tuh kayaknya tuh harus bagaimana, di mana posisinya, di mana lokasinya, kita tuh harus bisa adaptasi aja sih. Jadi cuma tantangannya di sini kan kalau di Singkawang khususnya untuk komunitas Lubang Tanam tuh nggak dibilang apa ya? Mungkin belum dianggap penting. Belum dianggap penting. Tapi ada, wajib diadain, harus ya? ada. Walaupun belum dianggap penting tapi ada. Itu sih. Berarti Outbox ini adalah event yang keberapa dari Lubang Tanam? Kita dari 2019. 2019 kali. Tolong teman-teman di manapun Anda berada ya, kali ini pemirsa kasih tahu dong di mana nanti eventnya, di mana? Alamatnya, jamnya berapa? Kita tuh nanti di Cafe Rumangsa. Ya. Jadi dari event sebelumnya tuh kita nyari memang di kafe-kafe sih. Memang tujuan awal sebagai ya, Yanto, terima kasih Yanto, repot-repot Yanto. Wah, apa ini Yanto? Apakah ini ada alkoholnya Yanto? Jangan sampai. Thank you Yanto. Oke, lanjut Yir. Ajang coba-coba, maksudnya experience juga sama teman-teman tuh. Kita coba go on public sih, maksudnya kita nggak nyari tempat yang konvensional, dalam artian tempat yang formal nggak. Jadi kita tuh selalu dari awal kita mulai aja udah masuk kafe. Karena tuh aku pengennya memang ngenalin seni, ya emang deket sama teman-teman yang biasa dilihat. Udah dijangkau. Terus walaupun mereka nggak ada niat nonton pameran, kalau nongkrong di kafe itu memang ada karya-karya seni, ya udah gitu loh. Maksa mereka untuk lihat juga. Jadi bisa dibilang nih teman-teman Lubang Tanam juga pengen nih pelan-pelan mengenalkan ini loh teman-teman kegiatan seni dari nanti teman-teman di sana waktu mau datang ke Outbox pasti akan lihat berbagai karya. Iya, kebetulan memang kita nanti Outbox ini lintas lini kayaknya, nggak hanya lukisan. Jadi ada teman-teman fotografer, ada anak-anak multimedia gitu-gitu deh. Kita coba kemas yang agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada kira instalasi, ada banyak deh. Banyak nih sekali ya. Pokoknya jangan lupa datang ke Outbox nanti di Rumangsa Coffee tanggal 31 ya. 31 Mei 31 opening. Mei. Ya openingnya sampai kita display itu 2 minggu. 2 minggu 14. ya. Kalau rame kita tambah sampai 2 tahun ya katanya. Kelamaan. Sampai kontrak rukonya habis. Tapi ini juga Bang Albar, kita tuh ada sub event lainnya kayak workshop, diskusi dan menurutku bagi teman-teman yang pengen belajar momennya sih harus ikutan. Jangan malu-malu lah, jangan malu deh mau ke sana nggak ada temannya. Biasanya orang Singkawang kayak gitu. Kalau sendiri-sendiri nggak malu. Berarti datang aja pokoknya ke Rumangsa dari tanggal 31 Mei
Sampai tanggal 14. berapa lah itu Juni? Pokoknya selama 2 minggu lah ya. 2 minggu. Sampai tanggal belasan Juni lah pokoknya. Mungkin nanti ada workshop-workshop menarik deh. Jadi setiap kegiatan tuh aku pasti selipin ke edukasi, maksudnya tuh latihan lah, latihan. Oke, jadi ini gua info buat teman-teman yang penasaran Ya, apakah bakatku sama seperti Yeri ya atau mungkin tidak, mungkin bisa sharing-sharing. bisa juga. jadi. Apakah teman-teman terbuka nanti Yeri di sana? Terbuka gimana nih? Terbuka sharing maksudnya ya, Oh, terbuka, sangat-sangat terbuka. Jadi sebetulnya teman harus santai-santai aja sih. Iya. Kayaknya ngobrol kalau emang butuh. Kita juga nggak nutup boleh apa Siapapun enggak, lah ya. siapapun boleh. Karena aku masih masih optimis kalau yang punya bakat seni itu banyak. Cuma mereka kadang masih nggak maksudnya nggak nemu aja nih momen-momennya nih. Oke. Karena aku kayak flashback kayak aku dulu kan. Aku kan sebetulnya nggak ada niat juga ke seni, malah ada momen-momen tertentu yang ngebawa aku untuk sampai ke dunia seni gitu loh. Ternyata ya aku bisa ngejalan sampai sekarang. Oke. Kita kembali lagi tentang profesi tadi Yeri. Menurut Yeri di zaman sekarang kan 2025 digitalisasi sudah kuat sekali, AI di mana-mana banyak. Kita mau ngedit muka aku pakai motornya Valentino Rossi juga bisa sekarang nih kan. Betul. Nah, apakah kalau teman-teman yang mau mulai seni, mau kuliah seni, jadi seniman, apakah bisa memberikan penghasilan yang layak lah katakanlah untuk hidup? Kalau bicara penghasilan sih, intinya kita konsisten sih. Konsisten, kalau aku sih percaya sih Tuhan tuh. Ya. Rezeki Tuhan tuh pasti, intinya kita konsisten, mau berbuat aja. Buktinya nggak juga, aku nggak menjamin aku kaya nggak. Tapi aku bisa lah, minimal aku udah bisa hidup senang dengan apa yang aku lakuin. Oke. Aku kerja dengan hal yang aku senang. Itu kayak yang diidam-idam. Itu yang lebih Itu agensi banget sih, enggak passion. Enggak passion banget. nggak passion gitu. Nggak passion. Sekarang milihnya passion ya. Dulu Passion. kita milihnya PlayStation. PlayStation. Ya, tipis. Wow. Itu kerja dengan passion apa yang kita suka itu lebih menyenangkan ya Iri ya. Lebih menyenangkan, tapi pun ya kadang terlena, kadang ya kasihkan. Oke. Saya lihat juga beberapa Minum, teman-teman. Oke, silakan, mangga. Saya lihat juga teman-teman pegiat seni juga udah banyak yang gambar-gambar digital ya. Udah banyak. Terus juga beberapa itu dilemparnya ke situs-situs web segala macam. Ya. Bahkan uangnya gajiannya itu dolar yang kalau dirupiahin lumayan juga ternyata ya. Lumayan. Nah itu apalagi sekarang ada fenomena AI dan lain-lain, aplikasi semakin canggih dan dan sebagainya. Maksudku itu kan momentum kita mencoba sih untuk membuka wawasan aja, membuka wawasan dalam artian kayak AI percepatan tuh bukan sebagai halangan juga. Fenomena ini kan sebagai apa ya? Tantangan baru, wajah baru gitu loh di dunia kreatif. Sebetulnya kalau kita bisa manfaatkan itu lebih baik kan malah lebih bagus. Tapi memang ya itu tadi apapun yang kita lakuin kalau bisa jangan terlalu ambisi dan terlalu cepat tanpa kita harus pelajarin dulu dan sebagainya. Jadi sekarang ini kan ada juga beberapa oknum, maksudnya tuh teman-teman yang tiba-tiba jadi seniman, tiba-tiba apa. Tapi maksudku tuh oke, kamu bisa gambar, bisa apa ya udah nggak masalah, intinya konsisten. Tapi jangan sampai kamu tuh ya itu tadi terlena, jadi kamu lupa tuh dasarmu membuat karya itu seperti apa. Oke. Tiba-tiba plagiat karya bla bla, wah masa aneh-aneh dah. Kemungkinan tuh kan pasti ya. Kemungkinan pasti, tapi ya itu tadi, apapun yang kita lakuin coba dalamin lebih jauh lagi, pahamin gitu-gitu sih. Yang paling penting tadi itu ada tempat untuk sharing ya sebenarnya. Iya, tempat sharing. Wah sekarang malah platform-platform untuk jual karya kayak Sembara banyak banget tuh Bar. Nah makanya maksudku seni rupa tuh kan banyak banget ya, banyak banget cara, banyak banget kerjaan yang bisa dikerjain dari sana gitu loh. Ya kayak aku sekarang ya bisa dikatakan lumayan, maksudnya apa aja bisa aku kerjain gitu loh. Oh sudah. Bisa bikin Pacar paping bisa nggak nih? Bisa. Paping, bikin rumah itu. Jadi ya, bingung kadang tukang sama seniman tuh beda apa sama. Karena gerak-gerak kerjanya hampir sama sih tukang dan seniman tuh. Oke, jadi intinya teman-teman kalau misalnya udah tahu nih sukanya di mana, tekunin aja dulu ya.
Ya tekunin. Tapi apapun sih, apapun kesenangan, apapun atau passion kita tuh, kok bisa konsisten itu sih. Tapi kalau misalnya nanti ada yang pertanyaan, Bang, saya passionnya tawuran gimana Bang kalau ditekun Bang? Ya tekunin makin lebih hebat. Ini lebih hebat ya, jadi Lebih belum hebat. bayaran ya dia. Konsistensi yang jelas tuh konsisten. Kita bakal bisa jadi expert menurut obrolan sebelum-sebelumnya Iya sih teman-teman. betul sih, itu kembali lagi jam terbang ya. Jam terbang tuh pasti itu. Nah, menurut Yeri, di kalangan Singawang sendiri, kalau betul-betul teman-teman pengen jadi apa ya, pelaku seni dengan tanpa mengikut, dia nggak mau nih misalnya nggak mau adaptasi ke digital misalnya, dia mau tetap mural lukis secara fisik. Menurut Yeri, apakah dia bisa menghasilkan penghasilan yang layak atau tidak? Kalau untuk di Singawang misalnya. Singkawang yang aku jalani nih, aku kan emang sebelumnya kan pulang setahun sekali, tapi ada terus maksudnya tuh apapun kerjaan kita, walaupun Singkawang masih terbilang minim, pasar harus kita ciptain memang. Oke, harus kita ciptain. Jadi Bagaimana kalau caranya untuk orang tertarik dengan karya seni gitu loh. Salah satu contohnya ya itu tadi, kalau pegiat seni rupa ya kita harus pameran, ngenalin ke orang lah. Maksudnya, yuk ternyata orang Singkawang ada juga ya yang bisa ngelukis, bisa ngemural. Padahal kita nggak tahu nih di Singkawang kan luas banget. Pasti peminat atau yang pengen rumahnya di mural kayak atau pengen dilukisin itu pasti ada. Cuma kan nggak nemu nih. Maksudku tuh antara konsumen dan seniman nih kadang nggak ketemu aja sih. Kalau yang aku lihat. Jadi kalau pas ada yang ketemu dan itu asik kok ternyata gitu loh. Ada ternyata Singkawang. Mau dibilang Singkawang nggak paham seni dan paham semua. Cuma kan memang tektokannya itu kadang sulit ketemu. Iya, jualannya kayaknya Jualannya ketemu ya dengan klien nih katakan. Sama hal kayak kita jual produk sih. Kalau kita jual produk kan kita harus nyiapin toko, kita nyiapin produk, ya kita promosi dan orang lihat tertarik pasti beli ya. Gerak-gerak seni gitu juga sebetulnya. Cuma kan dengan gaya-gaya yang berbeda ya. Kayak khususnya aku deh seni rupa ya, kita memang harus show up, harus bangun sensasi untuk orang kenal kita. Minimal orang bisa notice, oh ternyata kalau aku ada kebutuhan tentang seni ini aku tahu nih kemana gitu loh. Oke, jadi makanya dari itu Lubang Tanam tetap sampai sekarang eksis ya. Buat event-event pameran. Nah, dulu hilang tuh kemana aja tuh Lubang Tanam tuh? Ya itu. Ya itu. Cuma kan celang-celup. Ya. Tapi enggak, mudah-mudahan deh. Tapi Mudah-mudahan lah ya. memang ini sih Bar. Tujuan awal emang Lubang Tanam kan bukan kelompok atau komunitas yang benar-benar Terikat. maksudnya tuh harus kerja cepat juga enggak. Kita ada mood pengen bikin ya bikin. Saat sebelumnya mungkin teman-teman lagi ngeriset atau lagi nyari ide baru atau kerja kita nggak tahu kan. Tapi selama kita ada ide ayo bikin gitu sih. Oke, Yeri, kalau Yeri tahu di Singkawang itu ada beberapa tokoh sih yang misalnya jadi panutan Yeri untuk tetap berkarya, ada nggak sih di yang mentor Yeri lah, misalnya kayak Bang Anta atau kayak aku, si paling seniman nih. Tapi kalau bicara sosokan sih memang kalau aku yang menjadi inspirasi sebetulnya hampir semua orang dalam artian tuh enggak mesti harus tokoh yang sebidang sama kita. Kayak seni enggak. Kadang masyarakat atau teman-teman sekitaran itu menjadi inspirasi. Suasana, lingkungan itu kan sangat ngaruh. Cuma kita tuh kadang ya itu tadi terlena, lupa. Banyak hal-hal yang masih harus kita tangkap, masih harus kita pikirin. Itu yang di sekitaran tuh banyak banget. Cuma kita banyak lewat. Ya gitu sih. Apa ya? Oke, jadi iya benar. menurut Yeri di teman-teman Singkawang, tokoh-tokoh pelaku-pelaku pegiat seni yang ada di Singkawang, seiringan juga berjalannya dengan pemikirannya Yeri atau ada yang bertolak belakang atau bagaimana? Kalau bicara pemikiran sih mungkin setiap orang beda-beda. Cuma kan kadang ya apapun teman-teman kan banyak cara menurutku Bar. Jadi teman-teman tuh pasti selalu cari cara bagaimana sih gitu loh. Jadi ya pasti beda-beda. Nggak bakal nemu. Nemu paling ya tujuan kita mau kemana pasti ada sih yang tujuannya hampir sama nih kesini arahnya gitu loh. Tapi kan memang kita harus membalancekan nih antara kebutuhan sama idealis kita membuat karya gitu loh. Menurutku sih yang paling penting sih kita harus bisa balance antara
idealis dan realistis. Yes. Itu penting tuh. Kalau Kadang teman-teman tuh lupa, kebanyakan juga lupa bahwa lebih memprioritaskan idealis, seniman bla 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 gini-gini, tapi mereka lupa tuh dapurnya kosong. betul. Mau bikin karya sulit, nggak ada modal sama aja. Nggak ada beli cat ya. Pinjol nanti ya. Bener. Gantung diri ya. Itu bahaya tuh. Nipu orang. Bikin karya mahal, Bar. Serius. Narkoba. Bikin karya mahal. Oke, ini catatan nih. Mahal. Potong di TikTok teman-teman, bikin karya itu mahal. Mahal. Kadang aku ya makanya itu butuh juga dikenalin ke masyarakat sih teman-teman. Dalam artian orang tuh selalu melihat udah selesai finishnya aja gitu loh karya tuh, tapi nggak ada proses. Nah, kayak contoh lukisan ini nih, kalau ditambah paling 100.000 lah, 200.000 lah. Berapa lama nih ngerjain? Sebetulnya karya seni itu nggak bisa dipatok dengan standar harga kayak setiap produk kopi harus berapa, enggak. Tapi kan nilainya dalam artian tuh proses dalam pembuatan karya, kita pencapaian ide untuk ke sana, pengaplikasian menggunakan media, sajiannya seperti apa tuh kompleks dan itu menurutku nggak murah. Makanya kayak seni kadang harganya kaget-kagetan aja sih sebetulnya. Iya, bahkan ada juga kalau lihat di sosial media tuh yang kayak gambarnya cor-coretan. So, orang lihat, gini doang aku juga bisa nih betul, gitu kan. betul. Begitu dijual harganya tembus miliaran, ratusan juta. Ternyata lukisan abstrak itu paling sulit malah. Oke, abstrak itu paling sulit. Paling sulit. Kalau realis ini dasar. Kalau awal-awal kita menempuh di dunia pendidikan, bangun realis, hiperrealis itu dasar dalam berkarya seni. Karena kita hanya memindahkan tangkapan kita terhadap media baru. Oke, menarik ini. Abstrak itu adalah... Abstrak itu udah bermain mood. Enggak, tapi lebih mood. ekspresi ya, mood. Dan karya abstrak nggak mungkin bakal ada dua kalinya. Maksudnya duplikat, nggak bakal. Karena tarikan spontan itu yang membangun bentuk, membangun nilai baru gitu. Mungkin kadang-kadang ada pernah lihat ini nggak sih di Instagram tuh, lihat di Explore ada yang pakai cat curah-curahkan cat warna-warni, tiba-tiba digosok pakai kuas, jadi apa? Sebetulnya apalah barang sulitnya di abstrak? Apa? Yang ku tangkap, jadi di abstrak itu sebetulnya menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Kadang coret-coret bingung kapan sih mau selesai. Karena berhentinya di mana? Ada yang kurang, selalu ada yang kurang ya berhentinya. Oh ini kurang ujungnya jelek. Ujungnya malah nggak kemana-mana tuh arah karyanya tuh. Malah menurutku banyak yang dilawan kalau kayak abstrak. Bahkan dengan sentuhan sederhana malah orang lebih senang padahal ya. Lebih senang. Bisa jadi. Lebih senang, betul. Oke, Yeri, kira-kira nanti di Outbox itu ada karakter teman-teman yang akan pameran tuh karakternya apa saja, Jir? Kalau yang gue tahu kan kemarin tuh kayak Bang Andi Bad Style. Ya. Itu tentang jeans, ya potongan-potongan jeans itu. Jadi sofa. Iya. Kemarin itu Bang Andi. Laku kayaknya kemarin dijual kemarinnya karyanya. Ya, laku karyanya. Laku. Nah, nanti di Outbox itu karakternya ada apa saja, teman-teman? Ini aku spoiler dikit sih. Sedap, spoiler dikit nih kadang-kadang. Jadi Singkawang tuh dibilang hening lah keseniannya, tapi orang-orangnya tuh keren, Bang. Keren-keren dan menurutku kompleks. Wah, hampir semuanya ada kok. Semuanya ada anak grafitinya, anak pertunjukan lah. Wah, seni rupa, seni musik. Kompleks, cuma kan memang tempat untuk nemuin nih, maksudnya tempat untuk kita bisa bareng nih gitu loh. Itu sih yang mungkin harus kita belajar pelan-pelan. Tapi memang nggak harus semua harus berdampingan, maksudnya harus tergabung dalam satu, enggak. Malah kalau bisa banyak-banyak titik-titik, maksudnya kompetitor tuh perlu gitu loh. Yes, betul, untuk nambah kompetitor kan perlu dalam artian kita bisa meningkatkan skill dalam artian, tapi kita bersaing tapi dengan sehat, dengan karya gitu loh. Teman-teman bikin karya, kita bikin juga deh. Jadi ada nambah minat kita, gairah. Kadang gini loh, ngeliatin teman-teman bikin karya tuh kadang gatal juga maksudnya. Iya, aku harus bikin lah. Itu kayaknya biduran sih tuh, atau belum mandi kayaknya. Jadinya. Aku malah kalau ngeliatin karya yang bagus, aku malah pengen bikin karya baru. Oke. Nggak mau kalah aku. Jadi gara-gara ini jadi pengen ya, jadi apa ya? FOMO. Ya lah, FOMO. Oke, Yeri, sebelum kita lanjut lebih jauh, Yeri, ini kita membaca dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak salah ini ada banyak ya, ini ada satu yang nanya. Banyak sekali ini, tolong dong. Kalau misalnya admin amatir talk nanya, silakan teman-teman komen di kolom komentar, pertanyaan apa?
Kalian pura-pura nyanyi deh gitu ya. Ini cuma satu orang yang ngerespon ya. Ini ada pertanyaan dari Sevira PD ya. Pertanyaannya adalah seberapa penting support pemerintah terhadap teman-teman pegiat seni atau kegiatan berkesenian di Singkawang, dan bentuk support seperti apa yang dibutuhkan teman-teman pegiat seni. Ah, ini cukup kritis nih anak-anak ini. Aneh suka demo nih kayaknya orangnya nih, Bu. Cari tahu Bu. Orang ini, Bu. Nanti ditandain tuh Sevira sama Bu Pipi, nanti ditandain. Gimana Yuri? Kalau menurutku ya, Yes. kalau menurutku, aku nggak tahu teman-teman lain. Mungkin kan ya tadi sesuai kebutuhannya masing-masing. Iya. Kalau aku sih nganggap pemerintah penting nggak mendukung kita tuh Penting dan tidak penting. penting dan tidak penting. Yes. Menurutku ada segmen-segmennya. Ada segmen-segmennya. Kalau dibantu syukur. Kalau nggak dibantu juga kita tetap bisa gerak. Tetap Itu jalan sih aja. aku. Karena gini, kita nunggu momen buah jatuh tuh Bingung lama juga ya. lama, dan itu nggak pasti kan. Jadi kita memang harus ya bangun-bangun sendiri apa kerjaannya dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya kalau pemerintah bisa bersinergi. Kalau aku sih malah sama pemerintah tuh aku nggak butuh dana dan lain-lain Oh, sebetulnya. Bang. sudah. Ini udah tajir nih, Bro. Udah tajir makanya main slot. Sebetulnya ya benar, Kasih nggak perlu ruang harus aja deh. kita ruang tempat yang paling rezeki. tempat. Nah, sebetulnya kita udah ngasih banyak contoh. Kita dalam- nggak ada ini ya, kayak di Pontianak Taman Budaya kita Taman nggak Budaya. punya ruang-ruang pertunjukan gitu, kita belum ada Yari ya. belum. Nanti tolong dong dinas-dinas terkait untuk mengadakan, karena Oke. kalau ada itu kayaknya potensi Singkawang tuh luar biasa sekali ya. Tapi kalau pengen taman budaya PR-nya, Oke. teman-teman harus lebih profesional lagi, Bang. Oke, betul. Karena memang Jangan buat-buat nah, pecah. jangan bangun-bangun Buat pecah. nggak ada program nih. Buat pecah kan, Nggak apa ada goblokin? kegiatan malah rumah kosong kan. Pecah. Oke, jadi sangat penting sekali sih menurut saya kalau misalnya kita lihat di luar kota kayak di Jogja, kalau saya lihat emang apa ya, ruang tempat berkesenian tuh emang proper ya, orang datang enak betul. gitu ya, orang untuk menyalurkan karyanya. Bahkan kalau dari event udah pasti udah jadi kayak destinasi wisata nggak sih? Ya, Orang jauh-jauh datang hanya pengen ke event itu. Iya, saya nggak langsung yang membantu juga sih meringankan pengeluaran produksian kan. Kalau Iya, ada tempat betul. kita nggak perlu nyari biaya sewa. Nggak perlu nyari sponsor yang Kalau udah ada gimana-gimana. fasilitas kita nggak perlu siapin lagi, kita tinggal bawa ide, bawa karya, bawa acara udah jalan terus tuh. Kalau dibantu. Oke, kalau dibantu ya dengan catatan ya. Tapi ya kita nggak ini sih, mungkin belum terlalu penting. Kalau Iya. udah penting, ayo gas. Mungkin juga di sisi pemerintah kalau nganggap bukan nggak penting ya, mungkin mau buat seperti itu nanti dilihatnya ini nggak ada yang nongol nih gitu. Nah itu juga sih ketakutan. Kalau ketakutanku gitu juga. Oke. Jadi kan teman-teman ada beberapa nih yang pengen aku butuh ruang, aku butuh bantuan ini itu. Jadi kalaupun itu diwujudkan, ada ketakutan tersendiri menurutku, Bang. Iya, takutnya teman-teman nih nanti udah dibuatin, Nah, dia nggak konsisten. nggak konsisten, nggak ada orang, malah sepi. Menurutku kan sia-sia ya. Jadi kita coba prioritaskan yang benar-benar yang siap berjalan, yang siap berjalan. konsisten berjalan. Menurutku sih kayak gitu, Bang. Bahkan juga kalau bisa dibilang kita mau berkesenian dimanapun, kapanpun, ayo aja Ya sebenarnya. ayo aja, ya itu tadi. Tapi aku yakin orang Singkawang keren-keren sih. Keren-keren lah. Konsisten lah, mantap Siapa lah. dulu nih orangnya nih, balik gitu tuh. mantap. Mbak Filda maksudnya. Oke, itu dari pertanyaan dari Sevira Putri. Kira-kira teman-teman di sini yang di live podcast ada yang ingin bertanya? Bang Anta, kira-kira? Teman-teman yang mau nanya, tanya dong. Kafil, tolong Mas Ari. Oh, Apa ya? Halo Yuri. Halo. halo. Kenal sih. Minta Ingrid dong, minta Ingrid handshake. Oke, pertanyaan dari aku pribadi setelah melihat beberapa pengalaman teman-teman yang sudah keluar dari kota Singkawang ini dan sudah menambah ilmunya ke Jogja. Nah, di Jogja sendiri seperti kata Albar yang sudah pernah berpengalaman di sana lebih memudahkan untuk menyalurkan segala sesuatunya, apalagi di ruang karya kita ya. Nah, sejauh ini Yeri kan udah balik ke Singkawang dan sudah mencoba untuk menyalurkan karyanya sendiri di kota ini. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak balik ke kota ini? Ah, mantap. Mantap. Realistis, ini realistis. Senyum ya. Kayaknya pertanyaannya bukan untuk Iri lah, untuk Bang Anta lah kayaknya gitu. Bingung kan? Dia mau jawab sebentar deh. Gimana Iri? Pertanyaan simpel sekali.
Dulu Tajam sini, tajam ini sih. tajam nih. Tajam Betul. nih. Ini sangat-sangat ya ini sekritis-kritisnya Rocky Gerung lah bukan kayak gini. Tajam sih. Nyesel enggak ya, Ri? Udah enak-enak di Jogja balik ke Singkawang. Pak kalah di bini katanya kan. Nyesel sih enggak. Nyesel sih enggak? Nyesel enggak, tapi ya mungkin takdir Tuhan memang harus dibawa ke sini, ya udah. Iya. Kita adaptasi lagi, membangun lagi. Tapi ya itu tadi. Kalau dibilang nyesel sekarang udah enak sih. Kita Awal-awal sekarang, masih nyesel ya? Awal-awal Penyesuaian. Mungkin penyesuaian. Penyesuaian. Terus ya ada sedikit perubahan sikap, Yes, perubahan sikap. karena lingkungan. Perubahan ya ada sedikit perubahan yang mungkin kadang aduh kok jadi gini sih, kok malah begini gitu loh. Ada yang beda sih, tapi aku sampai sekarang udah mulai ini aja sih Bar, jalanin dalam artian tuh ya udah, kalau aku posisinya di mana ya aku harus bisa fight gitu loh. Iya, oke. Nah, benar, mantap benar. nih. Ya, masuk. Mantap nih Kak Phil nih. Ini jangan-jangan nih dibalik admin-admin yang ngasih quote-quote di sosmed nih kayak di TikTok kan ini kayak pasti ya. Pasti dong. Tapi enggak ini sih kok, Bilda, maksudnya kan sekarang kita mau ada kegiatan-kegiatan di luar Iya. Kalimantan pun mudah sekarang, akses ngirim karya, kita berangkat dan lain-lain udah mudah sekarang tuh. Jadi ya udah mau di mana posisi kita tetap gas aja lah. Intinya ini sih, kalau aku Bar, mau dimanapun intinya masih berkarya itu aja. Oke, tetap dengan passion ya. Tetap dengan Minimal tuh adalah karya, ada produktif kita lah masih di situ gitu ya, loh. daripada kita apa ya sibuk mikirin teman gini kok nggak support, daripada kita ngedumel terus kita menyesali terus ya buat apa kan habis Oh, energi enggak, di situ. betul, enggak ada jawaban juga. Yang ada jawaban, Nggak ada jawaban juga, Mending betul ya. ini aja buat status di Facebook ngata-ngatain orang. Kita ini. Oke, tepuk tangan dong buat Bilda. Oke. Luar biasa sekali pertanyaan yang cukup tajam ya. Ini realistis sih, Iya. kayaknya bimbang gitu ya. Teman kita juga masih ada nyangkut tuh di Jogja satu tuh. Keluarga Anda sendiri itu. Iya sih, kalau level dia nggak usah pulang sih kayaknya dia. Nggak ada duitnya kalau pulang ya. Oke, teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi. Kira-kira ada nggak? Itu Dede yang umur 5 tahun mau nanya mungkin? Tanya dong, biar kayak ini dong, biar kayak apa ya, kayak acaranya keren banget gitu loh. Ayo dong, anjing tanya apa kek gitu. Kira-kira nih Bang Yeri, catnya pakai cat apa? Avian kek atau apa? Maxwell atau apa? Terserah. Bar, tapi kayaknya aku next mau bikin kayak program teman-teman, balik lagi deh kayak aku sama Bang Reja dulu mugikan. Apa kayak kita Mugikan, bikin iya, momen-momen iya. hari tertentu, kita di mana nih bikin karya, ngegambar kek, Workshop, ya? apain kek. Jadi kalau teman-teman lain pengen gabung ikut-ikutan bebas. Oke. Tapi kayaknya seru deh. Jadi kayak lebih ada aktivitas. Boleh sih kayaknya. Kayaknya kalau misalnya anak-anak muda di Kota Singkawang banyak yang seperti ini, seru sih kayaknya kota kita Iya, ya. seru. Kita mau kemana-mana, seru nih ada begini begitu. Ujung-ujungnya tertarik juga orang. Mana mungkin momentum itu jadi apa ya? Jadi pijakan buat dia. Iya. Oh ini loh ternyata bakatku di sini. Mungkin juga teman-teman kalau aku lihat di sisi anak-anak yang awam mau datang malu tapi takutnya gambaranku jelek. Aku Nah, bisa buat betul. gambar gunung, 2 matahari, jalan melengkung, sawah-sawah. Sama elang huruf M McDonald. Burung-burung. Standar lah, Bro. Iya kan? Iya kan? Jadi nggak usah malu ya. Betul, nggak usah malu. Datang aja, Kadang bebas tuh lah minat teman-teman tuh pasti ada, Bar. Cuma kan bingung. Atau ada cuma malu. Ada sebagainya. Banyak faktor sih. Kalau teman-teman yang suka breakdance juga boleh, nanti teman-teman Yeri lagi gambar, kalian breakdance aja situ. Breakdance. Parkur. Tapi ingat, balik lagi Bar, kayak lubang tanam tuh. Yes. Sebetulnya semuanya nggak konsen seni rupa, Bar. Oke. Jadi random tuh. Jadi intinya lubang tanam ini tempat ngumpul, ngobrol yang mungkin kita bisa sharing nih. Sharing dalam artian kamu lagi pengennya apa, keseriusannya apa, kita bisa sharing bareng. Walaupun bukan sama orang-orang yang profesional, tapi kita kan belajar bareng gitu loh. Iya. Nah, kayak di lubang tanam nih kan banyak, ada teman-teman foto, ada yang memang suka seni rupa, ada yang suka video, ada yang dulu kayak jurnalis, ada yang suka main drum band. Ada yang gabut tiba-tiba ngomongin orang ya. Tapi kadang asiknya itu malah gini, malah wawasan kita ngeluas. Oke, jadi Aku bisa tahu
pengalamanmu, aku bisa tahu apa kemampuanmu. Jadi kita bisa saling sharing. Karena lebih luas. referensi temannya tadi banyak. Ntar aku butuhin ini, aku malah pengen bikin kegiatan ini drum bandku kayak atau kayak Ari drum band ya, Ya, kita bisa saling sharing juga. Mm-mm. Nggak semerta-merta harus seni rupa. Kemarin Ari minta bantu juga buatin acara. Hmm. Buatin dong acara. Waduh, dikasih taunya, aku nggak mau. Apa tuh acaranya, Bar? MLM. Aduh, janganlah. MLM ada bodong. Aduh, bilang, nggak usah gitu lah, Ari. Bilang, nggak, aku udah beli jas nih, aku udah siap-siap jadi orang sukses katanya. Nggak usah gitu, gue juga aku bilang kan. Oh, Mbak mau nanya? Mbak Pipi, silakan Mbak Pipi. Ya. Boleh, Mbak Pipi. Ya tanya aja, ngobrol santai. Santai aja Mbak Pipi. Nah, ini harus pakai mic yang ini nih. Nah, masuk YouTube nih, Bu. Masuk. Metro TV juga. Kok masuk. gitu? Metro. Halo, malam Yer. Halo Mbak. Ya, Yer, Lubang Tanam kan udah beberapa kali mengadakan event pameran nih. Dari 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ada. Dari keempat event itu, ada nggak event yang menurut Yeri itu apa ya? Bidang ilmu seni rupamu itu tuh bisa kamu nularin kayak virus gitu loh, Yer. Iya. Kayak virus kamu bisa nggak, maksudnya dari keberadaan event itu bisa kamu nularin virus seni rupamu ke adik-adik kah? Iya. Atau ke teman-teman yang dulunya, oh ternyata aku kayak Yeri loh, aku punya talenta di seni rupa tapi aku mungkin karena keterbatasan aku nggak diizinin orang tua. Ada nggak maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gitu sehingga virus seni rupamu bisa tertularkan ke ya anak-anak Singkawang lah yang bisa nanti keren kayak Yeri gitu. Ini Mbak, kebetulan ada Mbak, ada. Itu aku bikin acara di tahun 2019, pertama kali bikin. Jadi kan Lubang Tanam aslinya itu bukan nama yang aku pernah cerita sama teman-teman. Lubang Tanam itu sebetulnya nama event, bukan nama komunitas. Bukan nama komunitas. Nama event yang pertama kali aku bikin di tahun 2019. Itu pertama kali Di Kong Kong Koboy. buka, Iya. baru 2 bulan aku langsung bikin event di Kong Koboy itu. Jadi jadi aku bikin kegiatan tuh ada momentumnya gitu loh. Jadi pulang dari kuliah, mudik, aku harus bikin kegiatan di daerah gitu loh. Wajib apa yang aku tangkap di sana aku bawa ke sini. Itu sih visiku lah. Selama kuliah tuh aku bikin kegiatan. Jadi eventnya setahun sekali. Nah, di Kong itu aku cuma ada 4 orang tuh. Oke. 4 orang. Mereka teman-teman musik Bima Take It Easy. Iya. Ada 4 orang deh sama sepupu tuh Ais. Bikin kegiatan di Kong, ngajakin teman-teman yang bisa dikatakan ya semua fokus Kolektifan ya pokoknya. kolektifan, ngundang-undang seniman. Ada juga kebetulan kemarin banyak ada karya teman-teman dari luar Kalimantan juga ada. Jadi di kafe pertama kali sebetulnya experience ngenalin karya seni lukis langsung ke kafe. Terus aku bikin workshop, materinya transfer paper. Aku ngundang sekolah-sekolah. Nah, itu Mbak di 2019 aku bikin kegiatan workshop, aku bikin pameran. Aku ngundang kebetulan workshop kemarin anak SMA 2 yang banyak tuh. Workshop sampai bikin 2 season bar. Oke. Wow, satu hari tuh 50 orang. Weis. Nah, aku bikin 2 Berarti season bar. ini- Kita masih mau katanya. Oke, aku bikin 2 kali workshop. Melebihi ekspektasi. Ternyata minat teman-teman menarik karena transfer paper emang penting. Itu teknik sederhana tapi penting. Aku bikin transfer paper. Udah, bikin selesai. Nggak lama kemudian aku tuh balik ke Jogja. Dia ada orang ngubungin aku tuh. Follow IG. Bang, kenal nggak sama aku? Dia bilang. Siapa ya? Aku nggak kenal. Aku dulu yang pernah ikut workshopmu di Kongkoboy. Aku sekarang kuliah desain di Batam. Wah, sih. Aku kaget Mbak, aku kaget. Dia langsung inget. Loh, aku langsung ceritain ke teman-teman. Maksudnya aku nggak perlu dari 10 cukup 1 udah mantep banget. Iya. Ternyata ada beberapa teman-teman tuh yang terinspirasi juga. Kayak mereka kemarin kan ada kayak ini apresiasi seni. Kebetulan gurunya SMA 2 itu mantan guruku. Aku ngajakin dia, "Pak, ayolah bikin siswa-siswa nih. Aku pengen ngebagi pengalamanku sama teman-teman SMA karena aku kenal seni kan SMA." Iya. Kenal seni SMA. Kalau kita teman-teman seni bikin kegiatan, ayolah bikin apresiasi publik.
maksudnya itu sekolah datang ke galeri atau tempat event observasi, Ya. bikin apresiasi seni, jadikan tugas, maksudnya paksa mereka untuk kenal. Tapi dari sekian banyak, aku yakin pasti ada tuh, Pasti ada nyangkut. pasti ada nyangkut. Nah, itu salah satu, ada beberapa orang lagi yang aku kaget malah, bang aku di Jogja dia malah masuk isi sekarang, tapi dia ngambil seni pertunjukan, ambil tari. Oke. Bang aku malah tertarik di seni bang, gini-gini ngobrol lah. Jadi sering jadi. Walaupun bukan seni rupa tapi masih bidang Iya, seni juga. aku senang seni bang, tapi aku senang seni tari. Ya udah coba apa aja gini. Nah aku cariin link. Nih masuk kampus coba isi, cek-cek aja regulasi pendaftaran kayak gimana kuliah sekarang. Ada beberapa sih mbak, udah itu, tapi ya itu aku kaget sih sebetulnya. Aku kan bikin selalu sepele mbak. Aku bikin kegiatan tuh bar. Berawal dari nggak ada uang 0% bar. Oke. Nggak ada uang. Maksudku aku selalu bikin acara minimalis, tapi aku tahu tujuannya nih. Tujuanku harus bagaimana. Kalau aku bikin di kafe-kafe kan memang tujuanku ngenalin paksa ke publik. Iya. Kalau udah orang umum bisa menikmatin karya udah cukup gitu loh. Jadi emang aku nggak mulu-mulu bikin kegiatan yang harus gede, yang harus uang besar, enggak. Jadi yang minimal aja tapi sesuai kebutuhan. Nah kayak di Rumangsa nanti kan nggak ada, tetap selalu nggak ada uang gitu bikin kegiatan. Terus dimulai dari nol ya. Nggak ada uang tapi tetap kolektif, nyari ternyata ada juga sih, cukup lah. Sebetulnya kalau kita bikin kegiatan tuh bar, kalau yang pengen sederhana tuh nggak mahal bar. Iya betul. Nggak Yang mahal. penting action aja. Ini kayak Ya. amatir talk aja nih ya. Nah kayak amatir talk kan nih. Untung aja nggak ada gas-gas. Alif. Kalau nggak ada Alif, udah nggak ada videonya, nggak ada konten juga. Nunggu sponsor masuk aja sih Iya, Bang. iya, betul, Tapi ya itu bagusnya tuh kita action dulu tuh. Iya betul. Jangan belum ada Jangan kegiatan. ngomongin uangnya dulu deh. Nah, kita udah nyari uang. Tolonglah minta bantu sponsor. Aduh, janganlah. Ini kayak ini nih yang di TikTok yang di interview sama HRD-nya. Kamu mau gaji berapa? 4 juta. Wah itu nggak cukup deh buat aku. Padahal ini fresh graduate biasa kayak gitu ya. Ya tunjukin dulu deh skillnya. Mbak Oke nih Mbak dari ini temannya Mama Dede nih kayaknya ya. Silakan. Bentar, Mbak. Oke ini Mbak. Deketin, Mbak. Gini. Iya. Begini. Oke. Halo Yeri. Halo, Mbak. Hostnya siapa namanya? Albar. Albar. Aku tadinya mau mau apresiasi Yeri aja tadinya. Tapi setelah berjalan diskusinya hampir 1 jam ini, aku mau apresiasi juga ke host dan ke Amatir Talks ya. Ya. Aku ingat wawancara Yeri untuk tulisan aku 2 tahun yang lalu 2 ya, tahun. Yer. Nyambung ke pertanyaannya Vilda tadi, nyesel nggak di Singkawang? Kita ada di Singkawang. Nah, menurutku kalau kita yang pernah di Jogja, aku lama di Bandung. Aduh, nikmat banget di sana ya. Ya. Nikmat dalam artian mau berkarya, berkegiatan, ngumpul kayak gini, diskusi, mau forum diskusi malah mungkin dalam 1 minggu bisa banyak banget yang kita datengin. Forum ngobrol banyak banget gitu kan. Di Singkawang kita mau cari di mana? Ya. Tapi kita rindu. Tapi Ya. kita dengan satu dan lain hal kita ada di Singkawang. Nah, itu yang aku ingat Yeri bilang bahwa Yeri pengen bawa suasana itu di Singkawang. Jangan ngopi-ngopi kosong lah. Nah, termasuk malam ini gitu kan, daripada kita ngopi main HP. Dari tadi aku dengerin yang Yeri omongin berdaging semua. Aku nggak tahu umurmu berapa sih? 30, 35? Belum. Oh, belum malah ya. 29, oke. Tapi menurutku Kak, Bang Anta bilang potong rambut katanya. Enggak, cuman maksudku di usia segitu kamu berkarya, tidak hanya berkarya tapi kamu bisa mengulik, kamu bahkan bisa memberikan lesson learn yang itu penting banget buat kita semua. Salah satunya tadi kalau berkarya jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat gitu, dan banyak hal filosofis lainnya kalau dirangkum panjang lah ya. Nah, kalau aku pengen taunya gini, yang pasti kita ini orang Singkawang banyak yang sukses luar biasa. Gia Indrawari, ada selebgram namanya Amazing, orang Singkawang. Kemarin aku baru ketemu Morgan Oy. Nah, Karena dia hadir di pernikahan adiknya di Mahkota, bukan secara khusus dia sebagai artis ya. Nah,
kalau kita di sana kita gampang, tapi di Singkawang gimana caranya kita di Singkawang tapi kita tetap bisa berkarya dan kita bisa tetap seperti bisa bikin suasana yang di sana ke bawah ke sini, itu kan yang kita mau. Ya. Amatir Talks bikin lagi minggu depan, cari lagi pembicaranya, narasumbernya jalan terus, Ya. konsisten. Suatu hari pasti kalian bakal besar, orang bakal tahu Singkawang dari kalian. Ya. Oke. Nah, termasuk aku mau tanya satu, karena aku juga berkarya gitu dalam bentuk tulisan. Ada yang lebih besar dari uang, dari Ya. harga, adalah ketika orang mengapresiasi. Ya. Bentuknya macam-macam. Nah, aku mau tanya, apresiasi yang paling berkesan buat Yeri dari karya Yeri itu di mana? Yang mana? Karena kayaknya kalau di Instagram Yeri banyak ya lukisan Ya. Yeri ya, atau karyanya Yeri. Yang paling berkesan bikin Yeri kayak kalau lagi nggak semangat tuh inget itu gitu. Nah, Ya. kemudian yang kedua, dari karya-karya Yeri, gimana Yeri pikir itu bisa ikut membawa nama Singkawang, bisa mengenalkan Singkawang, bisa berkontribusi pada Singkawang. Dan kalau ada yang tanya apa kontribusi pemerintah, aku baru 2 kali di tahun 2025 ikut acaranya Lubang Tanam ataupun komunitas lain, ini yang kedua. Dan aku 2 kali lihat Bu Vivi ada, ini pejabat, Bapak, Ya. Ibu, adik-adik saya, Ya. semuanya yang nonton. Aku salut loh, ada pejabat berkenan datang ke acara komunitas. Kamu mah udah aku angkat-angkat, kamu jatuhin. Iya, dan beliau duduk, beliau menyimak, beliau berkontribusi. Dan bahkan bukan hanya di acara ini, aku lihat foto-foto Lubang Tanam yang 2019 ya, Ya. atau 2000 berapa kalian bikin pameran, ada Bu Ada, Vivi, oh. ada Bu Vivi selalu ada. Betul. Jadi kontribusi pemerintah itu, dan salah satunya ya. Dan aku lihat juga kalian kan tadi bilang action dulu. Kami pemerintah memang sukanya action dulu aja. Nanti Iya. pandai kami bantu kita, pandai kami kelak dampingi betul. kita, pandai kita pemerintah nanti membersamai kalian. Jalan aja terus gitu. Oke, Iya. itu aja, makasih. Oh iya, namaku Aci. Panjang ya, kayak ceramah ya, Kak ya. Tapi makasih Mbak Ci. Tepuk tangan dulu buat Mbak Aci. Sama Mbak Pipi juga. Yes. Mbak Pipi emang orang keren menurutku. Dari awal yang mau denger kita gosip. Ini kita dia udah ngomong. dengar outbox ya. Kemarin dia bilang, "Bar, itu outbox ada uangnya nggak? Aku transfer 20 juta." Ah, udah nggak sadar. Sini aja, Bu. Ini yang sangat baik, Jir. Ya. Ingat kembali ke pertanyaan Mbak Ci. Mbak Aci. Yang mana dulu? Tanya tadi. Yang ini karya yang berkesan. Oke, karya yang berkesan. Jadi dari ada beberapa karya yang aku bikin Mbak Ci, lukisan, instalasi dan lain-lain. Yang paling berkesan yang untuk saat ini ya, nggak tahu nanti. Yang proyekanku di pemukiman Liposos, Kusta tuh Mbak. Itu kan jadi bagian tugas akhir tesisku kemarin. Nah, karya itu tuh sebetulnya karya coba-coba. Karya coba-coba. Nah, itu kebetulan barang lubang tanam juga tuh. Dan minta bantu Mbak Pivi juga. Jadi ngenalin ke sana dan lain-lain. Jadi aku mencoba membuat karya melalui observasi langsung. Observasi langsung dalam artian aku terjun langsung ke sana, aku nyimak, aku mencoba menjadi bagian. Dan itu dimulai dari tahun 2021. 2021 kita Covid, aku sama teman-teman lubang tanam bingung kita ngapain nih. Nah, ternyata waktu itu tuh ada kayak open call residensi dari IPA Jogja. Oke. IPA Jogja. Terus dia tuh dengan tema-tema lingkungan, sekitaran, Covid dan lain-lain. Aku coba, ayo kita awalnya coba-coba Bar. Ayo kita coba ikutin residensi yuk, ajak teman-teman, nanti siapa yang bikin proposal, siapa yang bikin ini, nanti kita turunnya kerjanya bareng. Kita jalan-jalan, nyari pengetahuan baru. Dan ya kita lakuin. Kita coba bikin proposal, main pertama kali ke rumah sakit nih Bar. Ya, udah kita Rumah ya. sakit. Jadi sebetulnya kan rumah sakit ini kan pertanyaanku sejak lama nih. Aku tinggal di Jalan Gunung Merapi dekat. Oke, ya sebelum jauh ceritain buat teman-teman mungkin rumah sakit apa? Takutnya teman-teman ngira rumah sakit yang pada umumnya gitu. Oh enggak ya, ini rumah sakit Alfredno. Kusta. Iya, penyandang kusta ya. Penyandang kusta itu rumah sakit khusus kusta dulunya kan. Aku taunya. Rumah kan dekat Bar. Dekat. Aku dulu tuh di sana nggak berani masuk karena dilarang kan. Serem ya zaman dulu kan. Iya, Katanya ketularan ntar. Ya benar. Ketularan nggak boleh masuk. Nggak boleh bersentuhan. Nah, kemarin kepikiran tuh coba-coba main. Cuma main doang kita main ke rumah sakit. Kok
keren nih, menarik nih untuk dijadikan ide pengkaryaan gitu loh. Jadi aku coba riset sama teman-teman, kita observasi masuk bar, nyari data. Wah, ngumpulin, ketemu orang, ketemulah tuh satu pemukiman dikenalin Mbak Pipi di Pakunam tuh, Liposos. Main ke Liposos, kenalan sama orang Liposos yang kebetulan semua satu kampung itu semuanya 24 kakak ekskusta semua. Aku kaget Bar. Kaget. 24 kakak itu Kaget aku. penyandang kusta semua ya berarti? Iya. Bayangin tuh. Jadi apa bedanya yang di rumah sakit masih ada Bar? Di rumah sakit masih ada, di Liposos masih ada. Ada. Ternyata yang di ini kan yang di rumah sakit ini kan orang yang udah lansia udah sulit lah untuk itu. Kalau yang di Liposos tuh yang masih pengen ngejalanin keseharian lah, berkebun, liatin kebunnya bagus dan lain-lain. Aku kaget. Nah, aku bikin karya. Wah, itu dari 2021. Aku riset 2022 riset. Endingnya aku bikin karya itu Mbak di tahun 2024. 4 tahun aku di sana. 4 tahun. Pendekatan 1 tahun tuh hanya kenalan. Hanya main sama orang kampung. Menurutku yang mahal itu adalah proses. 2021 bar Covid. Aku rela Bar vaksin. Demi mah bisa masuk kampung. Jadi aku ke rumah sakit, aku alasan aku mahasiswa ada tugas dari kampus. Oke, boleh masuk. Mau ke kampung, aku ada ketakutan tersendiri. Jadi sebelumnya kita takut untuk masuk karena orang bilang oh bahaya Isunya nanti nanti ya. nular. Waktu Covid, aku yang takut, aku yang bawa penyakit. Nah, aku vaksin, aku masuk kenalan. Banyak shock aku masuk. Sampai gini nggak? Ya gitu nggak? Sama teman-teman jadi kaget. Nah, aku coba tuh bawa ide itu di residensi. Oke. Pak. Ternyata teman-teman Jogja tuh tertarik. Gimana sih kita ngebenturin nih antara seni dan tentang kesehatan nih. Nah, Iya, ini korelasinya agak jauh. berseberangan sebenarnya. jauh. Gimana sih kita bisa membenturkan ke sana gitu loh. Ternyata ya main-main cari celah harus ngapain. Dan endingnya aku malah bikin karya di sana dan kebetulan juga ada program juga dari pariwisata dulu kan tentang apa? Ekoprint. Ya udah Oke. aku malah ngajak kepikiran malah ngajak warga Liposos ya udah bikin karya juga nih. Kolaborasi Bar. Kolaborasi jadi membuat bahan dasaran karya itu menggunakan ekoprint terus aku respon dengan mediaku. Jadi aku berkarya bareng masyarakat. Nah, menurutku hal yang berkesan kan biasanya kita berkarya hanya di studio, hasil risetan pun kadang yang nggak jauh-jauh dari kita, paling pengalaman ya dan lain-lain. Ini aku langsung ke lapangan, pendekatan dan itu prosesnya terbilang sulit. Banyak jalan-jalannya lah, banyak pokoknya. Tapi seru, ternyata aku aja kaget Mbak Ci, sampai sekarang aku bisa ternyata. Aku bisa ternyata ngebawa ini sampai sekarang gitu loh. Dan karya itu masih ada belum aku pamerkan. Mungkin next bakal aku pamerkan. Karya tentang Liposos. Aku bikin karya. Nah, itulah seru. Nah, aku sama ini Mbak Ci, aku ini yang berkesan banget tuh adalah kita residensi udah selesai, kan kita wajib presentasi karya nih. Jadi teman-teman jadi residensi itu tuh untuk seluruh Indonesia ada 7 seniman, itu wakil daerah masing-masing, ada dari Bandung, dari Jawa Tengah, dari mana. Kebetulan aku bawa nama Singkawang tuh, dan idenya dari Singkawang juga. Teman-teman presentasi karyanya itu di Jogja, dan aku minta sama teman IFA, aku mau presentasi di pemukiman, aku bilang. Jadi aku bikin pameran di pemukiman Mbak Ci. Dulu jadi kan aku mikir, ngapa sih orang kok bisa takut karena hanya obrolan angin, penyakit menular dan lain-lain. Ternyata dengan kita observasi langsung, pengetahuan tuh datang dan aku tangkap, aku menjadi manusia percobaan yang riset langsung masuk kampung. Iya. Kalau orang bilang, "Oh, jangan ketemu orang itu bakal menular." Aku 4 tahun di sana, aku bilang. Aku terjun langsung bareng mereka. Udah bersentuhan Aku. Aku bisa. Jadi kalau orang masih membawa isu itu, aku bisa membantah dengan kuat. Karena aku bicara fakta. Aku bicara fakta. Jadi ya itu tadi. Iya. Makan bareng. Jadi acara kegiatannya itu
biasanya kan kita ngundang orang untuk masuk galeri, masuk tempat Iya. kafe dan lain-lain. Ini kebalik. Orang aku ajak main di kampung mereka. Nonton bareng, aku bikin film dokumenter, nonton bareng. Terus bikin karaoke, joget-joget, makan bareng. Terus, nah cuma kemarin aku pengennya tuh hasil makanan-makanan tuh yang dibikin sama mereka. Mereka tuh kebunnya Bar, salah satu pemasok di Singkawang loh. Wish. Kebun sayur-sayurnya tuh bengkuang apa, bagus Bar. Padahal dia kerja nggak ada, maaf ya, nggak ada kaki Bar. Wah, kalau di luar tuh kalau begitu makan bengkuanya langsung udah buntung semua nih kan. Kalau isunya benar ya, kalau isunya benar. Dan karya itu sih yang menurutku, wah ini sih yang baru bikin karya. Aku riset 4 tahun, aku masuk kampung, aku bikin kegiatan ngundang teman-teman datang ke sana. Menurutku itu ekstrim, tapi aku lakuin. Ternyata aku senang dengan hal kayak gitu. Menurutku pengetahuan kan nggak hanya dari buku, pengetahuan nggak hanya dari kita di sekolah, tapi pengetahuan langsung di masyarakat. Kita terjun di masyarakat itu lebih kuat menurutku. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa sharing antara pengalaman mereka dan pengalaman kita gitu loh. Dan itu sangat menarik sih Mbak Ci. Tapi nggak tahu nanti. Malah aku sampai sekarang malah pengen berkarya dengan mencoba metode-metode riset langsung ke lapangan. Lebih apa ya? Lebih klimaks aja seru sih, ya? lebih seru. Lebih seru. Lebih seru. Iya, penasaran nih, respon teman-teman di sana begitu datang nih istilahnya, ih manusia normal nih gitu. Maksudnya, bukan gimana. Maksudnya ini kan hal Betul, yang betul, jarang, betul, kan? betul. Pasti hal jarang. Kok kalian mau datang ke tempat kami gitu? Bukannya kami diisukan kalau kalian bersentuh tangan kalian buntung juga atau bagaimana? Nah, respon mereka tuh bagaimana? Itu yang keren Bah. Maksudku kan proses pendekatan yang aku cobain gini banyak cara yang aku coba gitu loh. Dan itu yang menjadi nilai kuat menurutku di karya itu. Oke. Proses pendekatan awal-awal ya basa-basi lah kita pelan-pelan, takut pasti Bah, takut pasti. Iya. Masih takut, tapi kan kita pelan-pelan gimana sih cara pendekatan sama mereka. Dan aku belajar kesehatan Bar, baca-baca buku tentang kusta dan lain-lain. Nggak cuma main, tapi aku harus ada bekal nih, ada Oke. bekal pengetahuan. Aku belajar kusta tuh gini, ternyata itu bakteri, jangan bersentuhan terlalu erat. Jadi aku udah safety di awal. Pelan-pelan, lama-lama, wah ternyata enak Bar, seru. Wah, jadi buat informasi buat teman-teman, kalau kita bersentuhan langsung nggak apa-apa ya? Jadi itu kan sebetulnya kusta itu kan bukan virus Bar. Oke. Itu tuh bakteri. Tidak menular ya? Bakteri, dia menular. Menular. Tapi dengan cara yang betul-betul bersentuhan dengan bersentuhan yang erat dan lama. Enggak langsung kayak Covid dulu udara langsung kena, enggak. Kalau kita diludahin sama dia, cuy, langsung menular gitu. Kayak gitu. Ya kan misalnya nggak tahu kita. Tapi nggak tahu. tapi bener. Mungkin mau sistem, mana? Wah, ucung gitu kan. Tapi dulu mikirnya kan virus dari udara penyebaran Iya, kan. iya. Ternyata di kita. Nah, dengan kita riset langsung, kita juga memaksa diri untuk belajar. Oke. Belajar cari tahu nih apa sih. Nah, ini kan dapat pengetahuan baru. Nah, itu aku angkat di karya tesisku Bar. Aku benturin tentang seni dan kesehatan. Karyaku jadi karyaku tuh ada film dokumenter. Tiba-tiba aku jadi pengkrit film dokumenter. Filmmaker, iya. Terus aku bikin karya instalasi kolaborasi sama kayak lukis. Oke. Nah, teman-teman di Jogja kaget. Oh, ternyata seni rupa kalau dikemas menjadi film dokumenter menarik ya katanya. Iya, emang menarik. Karena kita langsung ke lapangan gitu loh. Wah, ini sih pengalaman yang luar biasa sekali. Ya, mungkin buat teman-teman kesana, kalau misalnya mau kesana, nggak perlu takut berarti. Nggak perlu. Nggak perlu pakai sarung tangan, nggak pakai mantel, Wah. pakai ini nggak perlu. APD, nggak perlu. Nggak perlu. Udah, pokoknya aman aja selama tidak bersentuhan lama ya. Iya. Dan aku yakin sih dengan mereka yang udah keluar kan berarti udah melalui proses-proses pemeriksaan. Iya. Dan itu juga pemerintah tahu dan lain. Kalau itu memungkinkan penyebaran, masa pemerintah lepas gitu-gitu aja kan nggak kayak nyebar. Iya. Udah sembuh ya. Oke, udah sembuh. Udah sembuh. Oke. Udah sembuh Berarti yang di rumah sakit itu yang masih sakit. Ya, namanya juga rumah sakit ya. Masih sakit ya, Bu ya. Kalau sehat ya rumah sehat ya. Betul juga sih. Oke, tepuk tangan dulu buat Jerry. Wow, nggak terasa kita udah sampai di 1 jam 13 menit dan produser kita sudah marah-marah ini. Close aja katanya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nggak tahu, mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Ada yang mau nanya teman-teman? Boleh. Mana? Kiki mau nanya Kiki? Ini masih lubang tahu nggak nih? Masih? Udah? Udah? Ada nggak lagi? Kalau nggak ada, kita tutup nih.
Ada? Boleh kalau mau nanya ngobrol-ngobrol Oke. santai. Kalau nggak kita di balik kamera juga boleh kita lanjut ya. Oke, tepuk tangan dong semuanya buat Yeri. Luar biasa. Terima kasih buat di rumah. Buat Alif Julfikar, keren banget lagi pesyarah. Baiklah teman-teman, saksikan terus video-video yang ada di Amati Talk karena kita akan membahas orang-orang hebat di sini. Yes, orang-orang kontroversial juga kita akan bahas di sini. Pokoknya jangan kemana, tetap di Amati Talk, bukan sekedar obrolan satir. So, masuk iklan Pepsodent, Mitsubishi, Wuling, macam.